Halo Agama Mido di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Demaka di Siraka Okots, obrolan kabar Kemenkumham on the spot. Pasti rindu bagi sama saya kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu instansi pemerintah yang sering kita dengar namanya, tapi mungkin ada sebagian dari kita, termasuk saya, yang belum PDKT, yang belum betul-betul memahami apa sih fungsi dan tugas dari instansi ini. Nah, instansi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia, dan kali ini ada kedatangan tamu dari Makassar ini, dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, beliau adalah ketuanya. Selamat siang Bapak Subhan. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama saya mau tanya ini Pak, tentang apa sih ombudsman itu? Kenapa harus ada yang namanya ombudsman itu? Soalnya kita sering dengar ombudsman, tapi ya itu, saya sendiri belum terlalu paham apa peran, apa sejarahnya, kenapa dibuat ini ombudsman, adakah kepanjangannya? Oh iya, seperti itu. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ombudsman ini adalah lembaga negara. Ombudsman sendiri berasal dari bahasa Swedia, yang artinya adalah wakil dari rakyat. Jadi bukan kepanjangan. Oh, bukan singkatan Pak? Itu bahasa Skandinavia. Oh. Nah, dulu kan sebelum ada parlemen, ombudsman yang berperan dalam hal bagaimana kemudian ketika masyarakat mendapat perlakuan tidak adil oleh negara, maka di ombudsman tempatnya mengadu. Dan itu diawali dengan di Turki, meskipun ketika Raja Swedia diungsikan ke Turki, kemudian dia belajar dan kembali ke Swedia membentuk ombudsman. Dia belajar pada Raja Ottoman di Turki. Oh. Nah, ombudsman adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik. Itu di Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman, yang sebagian dananya atau seluruh dananya bersumber dari APBN. Siapa yang diawasi adalah seluruh penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah, termasuk badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara. Apa yang menjadi titik fokus pengawasan ombudsman? Dugaan terjadinya maladministrasi. Maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan atau menggunakan kewenangannya di luar yang menjadi tujuan wewenang tersebut, yang atau kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau orang per orang, baik material dan immaterial. Jadi titik fokusnya itu adalah kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh penyelenggara negara. Jadi bukan kerugian negara. Kalau kerugian negara itu bukan penyelenggara negara, itu kan namanya korupsi. Ya. Kalau maladministrasi kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh penyelenggara negara, namanya maladministrasi. Siapa punya domain adalah ombudsman. Siapa saja bisa merugikan masyarakat, banyak. Polisi menempati urutan kedua adalah ombudsman. Pemerintah daerah menempati urutan pertama. Masalah pertanahan ketiga, di situ ada BPN dan pemerintah. Jadi seluruh penyelenggaraan publik itu diawasi ombudsman, termasuk setiap tahun dalam rangka CPNS di Kemenkumham, maka ombudsman adalah instansi pertama yang digandeng itu turut dalam mengawasi. Dan ini menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran serta kemauan teman-teman di Kemenkumham untuk melaksanakan sistem rekrutmen CPNS yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke. Lengkap memang langsung pemaparannya ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada ditemukan dugaan maladministrasi, misalnya saya ini seorang masyarakat, Ya. saya seorang masyarakat umum, saya bisa melapor Bisa. ke ombudsman seperti itu. Ya, bisa melapor. Jadi di ombudsman sendiri kita ini kewalahan menangani laporan masyarakat karena ekspektasi masyarakat begitu besar kepada ombudsman. Perlu diketahui bahwa ini melapor di ombudsman itu tidak ditarik biaya sama sekali atau gratis, jadi tidak ada biaya yang keluar sama sekali, termasuk ketika masyarakat mendapatkan haknya. Maka
ombudsman tidak punya hak untuk mendapatkan bagian. Misalnya yang sekarang paling banyak dilaporkan masyarakat itu adalah tanah. Jadi misalnya siapa namanya? Siap, Maka Pak. Deng Maka. Deng Maka. Siap. Deng Maka mengurus sertifikat tanah di BPN yang mungkin nilainya miliaran. Nah, itu kemudian berlarut-larut karena sesuatu dan lain hal akhirnya melaporkan ke ombudsman. Setelah ditangani oleh ombudsman yang tadinya diurus sudah 5 tahun tidak selesai, kemudian 1 bulan masuk ombudsman selesai. Itu kadang-kadang masyarakat ini implementasi aja ya, kuasa lapangannya membawakan sesuatu untuk ombudsman bahwa ini kami berterima kasih sekali karena kalau kami urus sama orang lain kita bisa bayar ratusan juta ini. Nah, itu ombudsman tidak boleh. Nah, jadi semua biaya yang timbul dalam pengurusan sertifikat tadi itu yang sudah masuk ke ombudsman itu menjadi tanggung jawab ombudsman. Dan ya, saya katakan bahwa kemudian pemilik yang diuntungkan tidak boleh memberikan sesuatu kepada ombudsman, dan ombudsman ketika diberikan juga harus menolak, itu sudah pasti. Nah, inilah yang kemudian menjadi roh dari ombudsman, menjaga integritas, mengawal seluruh pengaduan masyarakat agar kami bisa ditindaklanjuti tanpa biaya sepeser pun. Oke. Jadi Ajanda Wida sudah dengar bahwa melapor di ombudsman itu gratis. Nggak bayar gitu. Dan insya Allah dibantu Ki untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut pelayanan publik dari instansi-instansi pemerintah. Oke Pak. Kemudian kemarin ada saya baca-baca tentang Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman itu, pasal 4 poin C, bahwa ombudsman bertujuan untuk menjamin bahwa warga negara atau penduduk mendapatkan pelayanan publik yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Nah, kali ini nih kita kan rumah detensi imigrasi nih, kita lebih banyak berurusan dengan pengungsi yang secara dasarnya mereka adalah bukan warga negara Indonesia. Apakah ombudsman sendiri bisa berperan kepada mereka? Begitu. Jadi bahwa ombudsman bisa membantu menerima laporan dari pengungsi itu. Kalau memang pengungsi itu melapor ke ombudsman, kemudian melakukan pengecekan atau validasi dari pelayanan publik yang kita lakukan di sini. Memang kita di sini di Rudenim ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat umum juga, masyarakat Indonesia juga. Tapi kita lebih banyak, mungkin sekitar 80% kita lebih banyak melakukan penanganan terhadap para pengungsi dari luar negeri. Nah, menurut Pak Suman itu kira-kira bagaimana? Jadi ombudsman ini ada di hampir 120 negara. Dari seluruh dunia ada ombudsman, di mana di luar negeri, di Australia misalnya, orang lebih takut di ombudsman dibanding lembaga hukum lainnya, karena ini kan seperti moral dibinding, lebih ada rasa malu ketika dilaporkan ke ombudsman, dan itu bersifat global. Di Indonesia sendiri karena banyaknya orang asing yang mendapatkan harus mendapatkan pelayanan publik di Rudi misalnya, maka ombudsman berwenang untuk menindaklanjuti ketika ada masyarakat atau warga negara asing yang kemudian melapor ke ombudsman dalam hal mendapatkan pelayanan publik dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Rudenim. Rudenim ini adalah lembaga negara yang masuk dalam pengawasan ombudsman. Oke. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa ada orang yang tidak begitu mengetahui bahwa yang berhak melapor ke ombudsman itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan, bukan orang yang melihat. Artinya seperti dengan kejahatan lain, misalnya orang korban pungli, kadang-kadang itu LSM yang melaporkan, itu boleh, tapi itu harus dikuasakan dulu. Jadi di undang-undang mengatakan bahwa yang melapor ke ombudsman adalah orang yang dirugikan langsung atau orang yang mengkuasakan kepada orang lain atau lembaga lain untuk melaporkannya. Nah, kadang-kadang kan kita mendapat laporan dari sekumpulan LSM, wartawan atau lawyer tanpa mewakili pelapor, tanpa mewakili korban. Ya, korban. Jadi hanya sekilas mata dilihat begini. Tapi ada juga namanya on motion investigation di ombudsman. Tanpa dilaporkan, ombudsman bisa turun tangan. Misalnya ada suatu kejadian yang viral dan menyita perhatian publik terkait buruknya sebuah pelayanan publik. Misalnya gini, ada
bayi yang ditolak oleh beberapa rumah sakit karena kelengkapan administrasi misalnya belum terpenuhi, tapi kemudian meninggal. Kan kadang-kadang rumah sakit lebih mendahulukan administrasinya dibanding penanganan langsungnya. Nah, maka tanpa dilaporkan, ombudsman dijamin undang-undang yang namanya on motion investigation. Ombudsman berwenang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri tanpa dilaporkan. Nah, kadang-kadang kalau orang menganggap ombudsman ini defense, bertahan tanpa bergerak ketika tidak dilaporkan. Iya, sebagian ketika itu kita tidak mengetahuinya, tapi hal-hal yang menjadi viral, menjadi topik di masyarakat, perbincangan di masyarakat dan meresahkan tanpa dilaporkan ombudsman turun. Oke. Nah, berhubung kita sudah membahas ke sini nih, Pak. Saya baca juga itu di Undang-Undang Nomor 37 2008 bahwa salah satu asas tugas dan wewenang ombudsman adalah kerahasiaan. Berarti kalau misalnya tadi Pak Subhan dan anggotanya misalnya turun di sebuah instansi publik, kemudian melakukan investigasi, itu bisa istilahnya dalam status menyamar atau ala-ala Intel Mabes begitu. Tapi bukan Indomie telur mangkok besar. Jadi bisa dalam posisi jadi gini, tidak ketahuan. Gini. Yang tadi itu asas kerahasiaan itu lebih kepada permintaan pelapor seharusnya. Pelapor itu minta dirahasiakan. Jadi ombudsman wajib merahasiakan identitas pelapor ketika pelapor minta untuk dirahasiakan identitasnya. Jadi misalnya di Rodenim ini teman-teman dipotong semua SPPD-nya. Nah itu kan misalnya kita takut melaporkan, karena kalau kita ketahuan melapor kan bisa berakibat fatal itu. Dibom akhirnya dilaporkan, tapi karena yang kena kan banyak, itu bisa dirahasiakan. Tapi kalau cuma satu orang tidak boleh dirahasiakan, karena pasti Rodenim bertanya siapa. Kita tidak mau dirahasiakan, bagaimana bisa diselesaikan. Tapi kalau dalam jumlah banyak itu kan tidak perlu, itu bisa dirahasiakan. Sama dengan misalnya ketika pungli terjadi di sekolah, itu kan otomatis dirahasiakan, itu tanpa diminta pasti kita rahasiakan. Kenapa? Karena kalau tidak dirahasiakan maka akan berdampak pada si murid. Betul. Nah, terkait tadi misalnya ombudsman berwenang mendatangi tempat kejadian perkara atau lokasi dilaporkan tanpa pemberitahuan, itu di undang-undang dijamin. Jadi tanpa memberitahukan, ombudsman langsung turun. Untuk kenapa kemudian kita tidak memberitahu, agar kita mendapatkan situasi yang sebenarnya, meskipun nanti di tempat itu kita menyampaikan bahwa kami dari ombudsman. Nah, kalau penyamaran lain lagi, penyamaran itu biasanya bukan pada case, tapi pada menguji sebuah instansi penyelenggara pelayanan publik. Misalnya kita garis dukcapil pura-pura mengurus akte kematian misalnya, nah, kita akan mengurus itu. Kita lihat yang mengurus pelayanannya berapa sih yang mereka minta, atau mereka mengatakan bahwa ini tidak ada pembayaran. Kalau mereka minta pembayaran, kami berikan pembayaran, tapi itu di video itu pasti kita filmkan, tervideokan. Ini kan termasuk kan beberapa waktu lalu itu bagaimana ombudsman melakukan video terselubung dari banyak pelayanan publik yang akhirnya kan terpublish bahwa ternyata teman-teman ombudsman ini luar biasa sebetulnya. Iya. Jadi begitu. Jadi asas kerahasiaan itu lebih kepada permintaan dari dirahasiakan untuk bagaimana kemudian mereka tidak mendapatkan perlakuan tidak adil ketika bahwa dia melaporkan. Karena kadang-kadang kan ketika orang dilaporkan bukan substansinya dibahas dulu, kan siapa yang melapor nih? Iya, betul. Siapa yang melapor? Betul. Yang melapornya dulu dicari, kemudian itu yang diperluas. Padahal harusnya apa yang dilaporkan itu diuji, betul atau tidak? Betul. Begitu. Jadi biasanya istilahnya dicari dulu, baru dibombe duluan sebelum diuji bahwa benar salahnya. Atau begini, kadang-kadang juga itu ketika seseorang melaporkan kepala daerahnya bahwa namanya korupsi, maka dia biasanya dilapor balik pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik kan terpublish bahwa si ini mengatakan ini korupsi pada proyek itu, biasanya kepala daerah tidak mau terima, maka dilaporkanlah pencemaran nama baik. Kemudian polisi bertindak konsen pada pencemaran nama baiknya, tidak menguji laporannya tadi, korupsinya. Harusnya kalau laporannya dulu diuji. Kalau ternyata ini betul, itu bukan pencemaran nama baik, itu namanya penyampaian informasi. Cuma kan kadang-kadang itu tadi, makanya kan di negara ini orang takut mengatakan sesuatu meskipun
Dia lihat, apalagi kan kita kadang-kadang orang takut untuk speak ya, up. kemudian orang dituntut di bukti. Nah, kan tidak semua orang punya bukti. Betul. Ya, meskipun kasat mata, tapi kan tidak bisa membuktikan jika hanya melihat. Tidak ada bukti fisik. Ya, bukti fisik. Tapi kan kadang-kadang kita terbentur di situ. Kan? Nah makanya kan kadang-kadang banyak orang yang takut menyampaikan hal-hal yang sebenarnya meskipun itu mengganjal demi menjaga kenyamanan dia agar mungkin kemudian tidak dikriminalisasi misalnya. Oke. Wih, luar biasa memang ini perannya ini ombudsman ini. Nah, kemarin saya ada baca lagi Pak tentang bahwa ombudsman tidak bisa mengganggu keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ya. Berarti ombudsman sendiri ini secara implisit di undang-undang itu dikatakan bahwa ombudsman bukan pengambil keputusan dong. Oh iya, memang karena di pengadilan itu kan hakim. Iya, betul. Ya. Ombudsman, kenapa itu kemudian timbul? Karena badan hukum milik negara itu bisa dilaporkan. Misalnya polisi, hakim, jaksa itu bisa dilaporkan ke ombudsman dalam hal sebagai penyelenggara pemerintahan, pemberi layanan publik. Kami tidak boleh masuk ke substansi permasalahannya. Misalnya hakim menjatuhkan hukuman segini, ombudsman tidak boleh masuk di situ. Sekarang bukan saya ombudsman, tapi tidak ada satupun institusi yang boleh mengintervensi hakim. Iya, betul. Itu hanya boleh diintervensi, hanya boleh dibanding atau dikasasi. Ya, ke mahkamah yang lebih tinggi. Tapi putusan itu sah meskipun saya itu diambil dengan cara tidak ini. Tapi yang namanya putusan hakim itu memang independen dan tidak boleh diganggu gugat. Yang boleh men-challenge itu adalah putusan di atasnya. Misalnya banding, kemudian banding tidak ada kasasi, PK. Ya, terus jadi, rekomendasi dari ombudsman sendiri yang merupakan hasil dari investigasi, ya, itu diteruskan ke siapa? Ya, jadi gini, rekomendasi itu adalah langkah terakhir di ombudsman, ultimum remedium. Dia adalah langkah terakhir ketika tahapan-tahapan penyelesaian laporan itu tidak selesai. Karena laporan di ombudsman itu bisa selesai di banyak tahapan tanpa perlu mengeluarkan rekomendasi. Sekarang begini, ini kan Rodenim ini berfungsi sebagai untuk apa? Bagi para pengungsi ini, pengungsi luar negeri, bahwa kita yang melakukan pengawasan. Ya. Kita juga yang melakukan penindakan, ya, termasuk pengisolasian. Ya. Jadi di dalam ada istilahnya penjaranya lah, selnya. Ya. Nah, tapi kita juga memberikan pelayanan publik, pelayanan juga terhadap mereka. Ya. Menurut Pak Subhan sendiri, bagaimana itu pendapat bahwa kita ini di sini dibenturkan? Bukan dibenturkan karena apa? Karena kita Tom yang menangkap, ya, tapi kita Tom yang memberikan pelayanan, begitu. Ya. Menurut tak kira-kira bagaimana sih itu pandangan tak aja? Ya karena memang sebenarnya ini memang tugas pemerintah ya dalam hal penanganan pengungsi. Meskipun memang ada IOM sama UNHCR, ya. Kadang-kadang kan kedua lembaga internasional ini kan seharusnya lebih memberikan pendampingan kepada para pengungsi untuk memastikan apakah hak mereka kemudian terpenuhi. Nah kemudian dari rumah detensi imigrasi misalnya karena kewenangan yang dimilikinya dalam arti bahwa ketika terjadi pelanggaran dalam hal pengungsi itu memang kewenangannya menangkap ada di Rudenim karena dia yang diberikan amanah oleh negara untuk melakukan tentu tidak boleh dari luar. Tapi di sisi lain juga memang selain melakukan penangkapan tentu juga dengan pembinaan dan pelayanan. Karena dalam penangkapan itu tetap ada pelayanan. Saya tidak menangkap orang kemudian memenjarakan. Di penjara itu ada pelayanan. Memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan konvensi internasional misalnya. Kemudian aturan yang berlaku di dalam negeri sendiri. Maka memang kita bukan tantangan menurut saya, ini sebuah kerja baik, kerja sangat yang mulia di mana kita selain menegakkan aturan, sekaligus kita kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun itu statusnya adalah pengungsi. Oh, oke. Nah, terakhir ini Pak, panjang ini. Terakhir, ya siapa tahu ada saran-saran lagi tentang podcastku ini, podcastnya kami, kedepannya tuh apa namanya?
bagusnya kita bikin seperti apa lagi, kalau memang ada kesempatan lagi Ombudsman mau diundang lagi atau bagaimana. Pendapatnya tentang podcast ini itu bagaimana, Pak? Menurut saya ini luar biasa. Ini sebuah terobosan, tidak semua institusi punya seperti ini. Kalau sekarang bahwa ketika kita berani membuka diri, berani membuka wawasan, kemudian mengundang orang-orang untuk berbicara, itu artinya apa? Kita kemudian berada pada track yang benar. Kita ingin semua berjalan dengan baik, semua orang melihat kita transparansi, dan ke depan saya berharap bahwa podcast ini tidak lagi hanya kepada kalangan kita di Kemenkumham yang mengkonsumsi atau melihatnya, tapi itu bisa dilihat oleh semua orang sehingga orang terbuka matanya. Pseudonym ini sebuah benda asing juga sebetulnya. Orang kadang-kadang itu apa sih pseudonym itu apa? Apa sih rumah detensi misalnya? Itu kan kemudian ketika kita sebetulnya membuka pada podcast ini milik pseudonym. Boleh saja seperti kita membuka pseudonym apa, kemudian tadi bahwa ke depan kita bisa lebih meningkatkan tentu dengan lebih menghadirkan tema-tema yang menarik, yang lebih merakyat, lebih ke masyarakat, karena yang namanya kemasyarakatan itu kan tidak harus yang ada detensi. Bagaimana kemudian kondisi masyarakat sekarang tadi di lapas. Betul. Nah, di lapas itu kan yang orang persepsikan itu yang tidak pernah ke lapas atau jarang ke lapas selalu negatif. Yeah. Orang yang selalu ke lapas, terutama saya misalnya, saya mengatakan betul-betul orang kerja di lapas itu kerja mulia, terlepas dari ada oknum yang berbuatan. Tapi bagaimana kemudian mencetak orang yang di luar sana sebetulnya dia tidak tahu sholat, tidak tahu baca Al-Quran, begitu masuk di lapas dia sudah bisa itu. Saya katakan tadi bahwa ketika kita waktu sholat di rumah tahanan narkoba itu membludak, mungkin ketika dia di luar dia tidak pernah ke masjid, tapi ketika dia dalam dia ke masjid, dan harapan kita tentunya ketika keluar dia akan seperti itu. Dan betul, saya merasa bahwa 90% yang keluar itu melanjutkan apa yang dilakukan di dalam hal spiritual misalnya, meskipun juga ada yang kembali ke kejahatan lama. Itu dia kenapa kemudian salah satunya lapas itu kalau semakin bagus, Pinrang misalnya, Bone misalnya, orang tidak rutan ya, orang tidak takut kembali ke rutan. Betul. Ya, jadi ini dilematis juga karena kita dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik di rutan atau di lapas. Ya, nah, sama dengan kita dan kenyamanan. Nah, jadi orang kemudian keluar tidak jerah untuk melakukan kejahatan. Toh ketika kita masuk di dalam enak lagi, enak. Meskipun tetap namanya tahanan. Jadi seenak-enaknya di hutan dan di lapas itu namanya tahanan, tetapi lebih bagus ketika kita di luar. Ketika kita merdeka. Tapi lagi-lagi katakan bahwa itu kemudian tidak membuat orang jerah. Artinya ketika di dalam pun dia bisa memahami bahwa di dalam juga enak suasananya, di Pinrang di sini juga enak. Kebersamaannya. Itulah yang kemudian menjadi di sisi lain kita berhasil mencetak orang untuk kemudian dia keluar bermasyarakat, kembali berbaur masyarakat, menurunkan kebaikan. Dan itu harus kita apresiasi bahwa ada usaha upaya-upaya dari lapas. Kadang-kadang kita tidak pernah mengingat bahwa ini alumni lapas tapi kok dia sudah baik. Ya kita tidak pernah mengingat bahwa itu jasa-jasa orang di lapas sebetulnya. Tapi ketika itu berita jelek, maka itu kan di blow up. Makanya saya katakan bahwa kadang-kadang berita tentang Kemenkumham, lapas dan itu tidak berimbang. Jadi maka ke depan masyarakat juga harus dipaham bahwa di dalam sana ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang kemudian tidak terpublikasi sehingga kemudian cap jelek itu selalu melekat ke kita. Ya. Oke, makasih banyak waktunya Pak Subhan, informasinya luar biasa. Agak Nabidot di seluruh Indonesia. Demikian paparan dari Bapak Subhan, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Semoga ke depan kita bisa bincang-bincang lagi. Enak, betul-betul enak, luar biasa. Oke, Agak Nabidot, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rodeni Makassar. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.